Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah pribadi yang paling mengerti dan mengasihi hidup kami. Dan Engkau juga pribadi yang kami cintai lebih dari siapapun dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kami juga akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan yang berdaulat memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita masuk bulan Agustus. Ya, minggu yang lalu masih tutup bulan ya. Jadi hari ini baru minggu pertama, minggunya ya. Oke, kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1. Sudah ketemu? Saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jemaat dikasih Tuhan, Indonesia sudah 77 tahun memproklamasikan kemerdekaannya. Artinya sebelum itu Indonesia belum merdeka. Indonesia dalam kekuasaan penjajah. Ya, kalau kita lihat sejarahnya itu bergonta-ganti bangsa ya, bergonta-ganti bangsa lain datang menjajah Indonesia. Memang yang cukup terkenal lama itu adalah Belanda, yaitu 350 tahun. Dan Jepang 3,5 tahun. Bisa dibayangkan kalau Anda hidup di zaman penjajahan Belanda, ada bukan hanya satu, beberapa generasi sejak lahir sampai matinya, taunya pemerintahan itu adalah Belanda. Jadi tidak pernah merasakan yang namanya kemerdekaan. Ya, jadi ada bayi lahir sudah dalam masa penjajahan sampai matinya dia, bahkan keturunannya lagi itu masih saja dalam penjajahan. Artinya tidak mengenyam kemerdekaan. Wah, ngeri sekali kalau kita bayangkan ya, tidak mudah ya kalau kita membayangkan itu dari cerita-cerita yang beredar. Jadi simbah-simbah kita tentunya ada banyak pengalaman hidup dijajah tidak merdeka, itu rekoso banget. Jadi saya ingat bangsa Israel juga mengalami situasi yang mirip demikian. Ketika mereka harus menanam misalnya ya, hasilnya tidak bisa dinikmati karena akan diambil bangsa lain. Indonesia juga mengalami demikian. Jadi kita bersyukur kalau akhirnya bangsa kita Indonesia bisa merdeka. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi jemaat dikasih Tuhan dengar baik, kita bukan hanya akan bicara tentang kemerdekaan suatu negara, tapi hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita? Pada waktu kita belum dimerdekakan oleh Kristus, sesungguhnya kita ini masih hidup dalam perhambaan. Bahasa populernya perbudakan. Ya, kalau kita ngomong perbudakan, itu pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Di belahan dunia ini ada begitu banyak perbudakan terjadi. Ya, di daerah Amerika Latin sana, ya termasuk mungkin di Timur Tengah juga ada pada masa yang lampau. Jadi orang yang jadi budak, dia tugasnya dan haknya sama, yaitu melakukan kewajibannya sebagai budak. Melayani tuannya. Tidak mikir gaji, tidak mikir upah, tidak mikir bahkan makan saja kadang-kadang gak dapat. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah gambaran perbudakan. Tetapi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini bukan perbudakan secara jasmani dalam pengertian seperti zaman dahulu. Tetapi kita manusia ketika kita belum dimerdekakan oleh Kristus adalah orang-orang yang ada dalam perhambaan atau perbudakan dosa. Artinya dosa menjadi tuan kita. Kalau dosa itu tuannya dan kita ada dalam dosa, artinya kita akan mematuhi apapun yang dosa perintahkan bagi kita.
Ketika dosa memerintahkan kita untuk mencuri, maka kita manut saja. Dan biasanya iblis itu cara bujunya, curilah uangnya si A, curilah HP-nya si B, enggak gitu. Seringkali dibujui dengan berbagai macam hal yang pernah ada dalam hidup kita. Misalnya, diingatkan, kamu kan butuh uang. Kamu kan sekarang butuh HP. Temenmu HP-nya keren-keren loh. Kamu kok jadul. Itu ada HP yang geletak itu. Orangnya nggak ngelihat dan nggak ada yang tahu. Dia akan terus bujuin kita. Itu suara-suara iblis. Kalau kita masih hamba dosa, dengan mudahnya kita akan melakukan itu. Hamba dosa adalah orang yang diperbudak, disuruh ngapain oleh tuannya si dosa itu, manut dan manut saja. Kenapa ada orang, istilahnya di dalam kepolisian itu namanya residivis. Apa itu? Orang yang pernah dipenjara, masuk penjara lagi dan berulang-ulang. Kenapa gitu? Dan seringkali kasusnya sama. Dulu kasusnya misalnya begal, maaf nih. Sudah ditangkap, dipenjara, bebas, gitu lagi. Kok gitu ya? Itulah orang yang terikat, terbelenggu. Kok ngono kok ya manut. Lah mau gimana lagi? Dia tidak pernah bisa berpikir dengan cara yang lain. Karena budak, cara berpikirnya budak, saudara. Walaupun ada kisah-kisah pemberontakan budak. Tapi tidak banyak yang berhasil. Lebih banyak, yes sure. Ya Tuhan, sendiko, nggih ndoro di Jawa gitu. Saudara dikasih Tuhan. Dikatakan supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Enggak pura-pura. Sungguh-sungguh merdekanya. Jadi kalau ngomong merdeka bukan hanya kasus gede-gede gitu ya. Korupsi, pencurian, begal, jambret. Enggak hanya gitu. Saudara, ketika ada suara-suara si jahat memerintah hidup dan kemanut. Kamu dipeliri isi A loh. Mosok kowe trimo. Ya, kamu dipentelengi si B loh. Mosok kowe trimo. Saudara, panas hati. Berarti saudara hati-hati. Engkau sedang dikuasai itu. Luka hati, pahit hati, pahit hati. Itu gitu loh. Ketika kita akhirnya kita pahit hati, kita jengkel, kita marah. Saudara dikasih Tuhan. Berarti tanpa disadari, hati-hati, ada perangkap iblis yang dibuat untuk orang itu kembali mengenakan belenggu itu. Sudah merdeka, dimerdekakan dalam Kristus, sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi masih juga kembali lagi. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi. Sudah merdeka, aku udah bebas dari dosa. Yesus memerdekakan aku, menebus hidupku. Aku gak mau lagi dibujuin berbuat dosa. Ingat, berbuat dosa bukan hanya mencuri, memukul, membunuh. Termasuk saudara saya sampaikan tadi. Pahit hati, kepahitan ini. Jengkel, dendam, kecewa. Yang tidak pernah bisa kita mengampuni diri kita sendiri. Kita gak bisa mengampuni orang lain. Hati-hati, di situ iblis main. Tanpa disadari kita mengenakan kuk perhambaan lagi. Sehingga hidup kita gak merdeka lagi. Hidup merdeka nek muji Tuhan. Kata Mbak Parni, yes gitu loh ya. Semangat gitu, wajahnya ekspresinya kelihatan. Lagunya hari gitu Kak. Hari ini. Ini wajahnya kayak diteko-teko gitu. Ini gak suka cita. Ya, jadi sungguh-sungguh orang yang merdeka itu seperti orang gak ada tanggungan lagi dalam hidupnya. Pokoknya gak ada yang membelenggu dia. Tidak ada rasa tertuduh ketika kita memuji Tuhan. Tidak ada yang merasa tertuduh ketika kita mau bersuka cita dengan orang-orang yang bersuka cita. Jadi gak ada rasanya, waduh gue kayak diinget ke si A si B. Lu kok tertuduh sih dilihatin orang? Kadang-kadang gitu ya. Mau ngangkat tangan aja gak ada yang ngangkat tangan. Padahal di sini tergerak pengen mengangkat tangan. Ku mengangkat tanganku. Lagunya gitu, wah enaknya ngangkat tangan beneran. Tapi gak ada nih, ya sudah gak usah lah. Saudara dikasih Tuhan, engkau gak merdeka yang seperti itu. Merdeka itu bebas, engkau dengan Tuhan. Yesus sudah memerdekakan engkau. Jangan mau lagi dengan belenggu-belenggu ini yang diizinkan ada. Termasuk belenggu agamawi. Apa itu? Saudara datang ibadah karena apa? Aku ramangkan kok diloke. Aku gak berangkat kok dititeni.
Aku nggak berangkat nanti apa kata orang? Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita berangkat ibadah motivasinya hanya supaya kelihatan baik, saudara dikasih Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Saya sampaikan di renungan pagi beberapa hari yang lalu. Memang Tuhan seringkali memberikan perintah. Misalnya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Perintah kan itu. Kasihlah sesamamu. Ya, misalnya gitu ya. Layanilah seorang akan yang lain. Saling mendorong dalam kasih. Itu perintah. Betul. Untuk level entry. Untuk level petobat baru, jiwa baru. Saudara, kita cukup pengajarannya adalah taati itu. Oh iya, aku mengasihi, aku mau tolong orang lain. Karena firman Tuhan bilang gitu. Aku mau ibadah, oh firman Tuhan nyata nyuruh kita ibadah toh. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Oke deh aku ibadah, kalau enggak nanti aku dihukum Tuhan. Itu level entry saudara. Pemula. Tetapi kalau engkau sudah masuk level yang lebih tinggi. Ketika ada perintah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetap datang. Bukan berarti ini lebih tinggi sa-sae toh merdeka. Enggak, itu menyalahgunakan kemerdekaan. Tetapi bedanya apa? Kalau yang pertama tadi karena ini perintah Tuhan. Jadi kepepet kaya ngopo mangkat karena ini perintah Tuhan. Yang kedua bukan karena sekedar perintah. Iya itu perintah betul. Tapi meresponnya dengan aku mengasihi Tuhan. Jadi aku mau beribadah karena aku mengasihi Tuhan. Jadi bukan lagi terpaksa. Tetapi karena sungguh-sungguh aku mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku saya mengajak jemaat naik ke level itu. Ya sekali lagi bukan Yesus katakan engkau tidak di bawah hukum Taurat lagi. Hukum Taurat itu pokoknya jangan begini, jangan begitu. Melanggar ada hukumnya. Itu. Tetapi kita ada dalam hukum kasih karunia. Jadi di situ semuanya hati. Bukan lagi aktivitas. Oh iya semuanya datang. Oh iya kelihatan semuanya aktif, semuanya angkat tangan. Enggak itu lagi. Tapi hatinya gimana? Nangkap maksudnya? Orang yang masih ya datang ibadah, melayani Tuhan, termasuk mungkin bantu teman. Karena ayatnya bilang gini. Tidak dosa, saya enggak mengatakan dosa. Tetapi sesungguhnya engkau belum benar-benar merdeka. Orang yang merdeka engkau melakukan dengan sukacita, tanpa ada beban. Maaf kata, seandainya tidak ditemukan ayat, misalnya untuk beribadah pun, aku tetap mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun pemimpin rohaniku gak ngajak aku untuk berdoa, aku tetap mau berdoa kepada Tuhan. Itulah yang namanya orang merdeka. Dia melakukannya dengan tulus, tanpa beban berat di hatinya. Nangkap maksudnya? Sama-sama sembahyang kepada Tuhan, sama-sama beribadah kepada Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama semua baik di hadapan Tuhan. Tetapi untuk yang level lebih tinggi, jangan hanya karena ini karena tugasku, ini karena kewajibanku, tapi karena aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia sudah memerdekakan aku, saatnya aku memberi hidupku. Dia sudah tebus hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam aku. Ini jadi memberi dirinya untuk dipakai Tuhan. Sudah benar-benar dimerdekakan. Jadi melakukan segala perintah Tuhan. Bukan kewajiban semata. Tapi lebih kepada wujud bakti kita kepada Tuhan. Wujud cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 8 ayat 36 berkata. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi menegaskan yang pertama tadi. Dikatakan sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau orang Kristen masih ada sesuatu yang membuatnya gak merdeka, datang kepada Yesus. Dia memerdekakan hidupmu. Apa yang bikin gak merdeka? Itu bisa masalahmu. Itu bukan selalu masalah yang aneh-aneh. Bisa juga sesungguhnya cuma hati kita. Kekhawatiran, ketakutan. Saya mengingatkan beberapa waktu yang lalu, orang yang khawatir, orang yang takut, imannya dipertanyakan. Lihat badai besar, menakutkan. Yesus dan murid-muridnya, Yesus tidur di buritan, murid ketakutan. Kenapa? Air masuk ke perahu. Sopo wonge, sing ra panik,
perahu kemasukan air, neger pisan tok, piu terus piu, ombaknya gede. Kira-kira kalau saudara jadi murid-murid Yesus, takut gak? Manusiawi takutnya. Tapi Yesus menegur murid-murid, di mana imanmu? Di mana percayamu? Mereka melupakan ada Yesus di situ. Mereka nggak kurang percaya kalau Yesus sebenarnya berkuasa. Harusnya kalau ada Yesus bersama dengan mereka nggak perlu takut. Ini dalam kehidupan kita demikian juga. Masalah kita gede, masalah kita banyak, tapi kita percaya ada Yesus bersama dengan kita. Harusnya kita lebih tenang. Jangan panik. Satu kali saya berangkat sekolah. Saya tahu saya agak kesiangan hari Senin. Saya naik bis di Jalan Ciu sana. Saya nyepeda sampai Jalan Ciu, titip ke sepedanya naik bis. Nek Senin ki bis ki ra ono sing kosong. Jangankan kosong, iso munggah bersyukur. Jadi akhirnya saya satu kali dapat bis Wonogirian yang bis besar itu, kaki saya cuma satunya gandul. Wes nekat ya kondekturnya ayo gitu. Ya melu wae. Ya, saya ikut dengan satu kaki aja. Saya ngeliat jam, saya di pintu depan tuh di dalam bis ada jamnya. Ya serabakannya Anda. Wati kemerungsung. Ya kan? Waduh, saya membayangkan guru BP saya itu nek ngukum ora tanggung-tanggung. Wis dijemur. Engko nek sisa mlebune kan orang tua mesti marah. Wis. Akhirnya apa terjadi? Ya Tuhan, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Wis pasrah Gusti. Apa yang terjadi, terjadilah. Itu aneh ben ajaib. Jam 7:10 saya turun dari bis. Saya turunnya enggak berdepan, langsung pas depan gerbong tak gebrok mobilnya habisnya. Kiri. Biasanya enggak mau berhenti ini dekat lampu merah. Sekarang ada lampu merah dulu, saya awalnya belum ada. Wah, depan gerbang saya langsung lari. Aneh ben ajaib, kok pintu masih bukaan. Saya masuk di dalam, ternyata yang dimarahi BP itu adalah petugas. Karena kunci tempat sound system dan peralatan untuk upacara ketinggalan. Sehingga terlambat semua. Akhirnya saya menyadari, Tuhan bersamamu yang gue bela tenan ya Tuhan. Padahal ketakutan saya luar biasa, anak kelas 1 lagi melebu ya. Ketakutan luar biasa tapi dibela lah. Kekhawatiran kita, ketakutan kita itu sesungguhnya membuktikan kita kurang percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala keadaan kita. Karena itu, kalau engkau orang-orang merdeka, nggak akan ada ketakutan lagi. Khawatir, wajar datang. Tetapi jangan dikuasai kekhawatiran. Khawatir sesaat, oke. Tapi hidup dalam kekhawatiran, tidak. Amin. Yang jenis manusia khawatir, wajar. Tetapi nek khawatir terus, itu tidak wajar. Ya, kita orang-orang yang sudah merdeka, seharusnya kita tidak lagi dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Kalau di Warta Jemaat ini saya tuliskan tentang gajah. Tahu gajah ya? Gajah binatang yang sangat besar. Telinganya lebar, belalainya panjang gitu kan. Nah satu kali saya mempelajari, cari tahu gajah kok iso nuruti ra ukur. Padahal di sisi yang lain saya melihat di TV itu gajah itu liar. Iso berantem sama binatang yang lain, ngorari tanduran luar biasa. Tapi kok iso manut, ditumpai, bahkan ada di sirkus itu orang tidur sih dilompati. Kok ya orang ngidak. Padahal ngidak langsung lewat itu. Berapa ton tuh gajah. Ngidak punggungnya orang diambiar toh. Itu kok iso dilewati. Itu luar biasa itu. Saya cari tahu ternyata cara untuk menjinakkan gajah. Saya coba cari artikel itu, saya menemukan gini. Gajah. Caranya supaya jinak, yang pertama gajah yang gede itu ditembak bius dulu. Cus, brek, ya namanya dibius ya, nggak sadar. Ketika nggak sadar, kakinya dirantai. Rantai pakai rantai besi yang gede. Lalu diikatkan sama pohon yang besar atau patok yang kuat. Kalau di hutan biasanya pohon yang besar. Setelah itu, setelah beberapa saat, obat biusnya pengaruhnya hilang, dia akan bangkit. Ketika dia bangkit, dia akan coba pergi. Padahal gajah itu, dari artikel yang saya baca, itu bisa berlari kecepatannya sampai 40 km per jam. Ada yang bisa lari segitu? Yang naik motor itu. Wah, orang ngebut sih. Saya ngebutnya 100. Motor saya zaman dulu, motor tahun 75 itu,
40 bianget wih. Ya, 40 km udah kenceng sekali. Swidak wis ngebut. Cah saiki swidak jare nglanrase ra umum. Ya, gajah itu bisa 40 km per jam loh. Tapi ketika dia dirantai kakinya dek, nggak bisa. Dek, nggak bisa, jatuh dia, tersungkur. Akhirnya biasanya si pembius ini yang mau menjinakkan gajah sengaja membiarkan dia berjuang dulu. Mungkin ada kasih daun-daun agak jauh. Jatuh lagi sampai dia nggak berdaya lagi. Kakinya ini nggak bisa lepas. Ya sudah, akhirnya datang orang ngasih makan sama dia. Sekali, 2 kali. Minimal 2 minggu atau sampai 3 minggu. Gajah itu yang tadinya ganasnya luar biasa, yang liar itu, yang kuatnya juga luar biasa itu sudah berubah. Berubahnya gimana? Rantainya itu nggak perlu lagi ditalek kayak genuit. Lepas saja, kasih saja kayak gelang. Tetap ada di sini, kayak gelang gitu. Atau diganti rantai plastik. Rantai plastik. Dadung gitu loh ya, tali itu aja. Dia tidak akan lari lagi. Karena dia menyadari ketika satu saat pernah mencoba lari dengan kencang, jatuh, sakit. Dan berulang-ulang seperti itu. Akhirnya gajah menjadi jinak. Ternyata gitu, sekalipun sudah nggak dirantai lagi, cuman kasih gelang saja, dia udah merasa, aku kone lari jatuh, sakit. Memori gajah, otak memorinya itu ternyata termasuk binatang yang cerdas. Ingatannya bagus, makanya ada istilah gini, kamu menyakiti gajah kecil, ya misalnya nih Mas Tias di pinggir hutan atau di manalah menyakiti gajah, dikeplai sampai gajah itu kaing-kaing gitu ya, sakitan itulah. Satu saat, 10 tahun kemudian ketemu, titen rong ini. Mesti dia ngejar dia. Loh gitu loh, saya baca artikel gitu, oh begitu ya. Iya daya ingat gajah itu luar biasa, apalagi disakiti. Termasuk ini, waduh aku nek lari jatuhnya sakit. Bayangkan beratnya berapa ton itu nek bludak gitu kan, ya mesti loro gitu loh. Ya, dan itu ternyata caranya. Sekalipun sudah dilepaskan, dia nggak merasa benar-benar bebas. Saudara dan saya dulu terbelenggu, memang terbelenggu betul. Tetapi engkau sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Tapi ada kalanya kita masih menjadi orang-orang seperti masih terbelenggu. Aku kok belum bisa bebas ya? Aku kok merasa tertuduh terus ya? Aku merasa nggak bisa terus ya? Aku merasa begini-begini yang negatif terus. Apabila anak yaitu Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kalau hari ini ada yang merasa, aduh, kok kayak gini, kok kayak dosa, kok kayak salah, kok kayak terus dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Itu maaf, mental hamba. Ekstrimnya mental budak. Budak tuh gak berani berbuat apa-apa kecuali apa yang dikatakan tuannya. Takut berbuat salah, takut gagal. Itu mental seorang budak. Kita lihat firman Tuhan lagi. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Satu kali Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ada juga orang-orang Yahudi yang kumpul di sana, banyak di antaranya mereka akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu percaya, saya ulangi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu tinggal dalam firman, firman-Nya dalam kamu akan tahu tentang kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi jangan izinkan kita dibodohi iblis dengan hal-hal yang menakutkan. Poiso kamu siapa? Kamu sudah berdosa. Apalagi ini ya. Berapa waktu yang lalu saya singgung di sini. Iblis membujui kita suruh berbuat dosa. Korupsi. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Iblis nih bujuin. Kamu kan butuh duit banyak nih. Kamu bagian nyekel duit gede kayak gitu, kesempatan, ambil selembar 2 lembar gak ada yang tahu. Iblis gitu kan, begitu sudah melakukan apa yang terjadi, gak konangan sekalipun, ketika tiba-tiba pimpinan ngecek,
kok uang kita kurang 2 juta ya? Ini gimana ceritanya ya? Belum nuduh, dia langsung di sini, aduh, aku bersalah. Iblis langsung, syukur kamu. Tadi yang bujuin dia, jahatnya iblis kayak gitu loh. Dia bujuin kita berbuat dosa, setelah kita berbuat dosa, dia akan nuduh kita terus. Bahkan ketika kita mengambil keputusan, yaudah, aku tak minta ampun saja, aku tak bertobat saja. Dia akan tetap nuduh kita. Kamu gak layak, ngapain? Lu mau berdoa, emang doamu dengar Tuhan? Mau bertobat, terus akan dibujuin terus, sehingga akhirnya makin jauh, makin jauh. Itulah strategi iblis yang sudah sekian ratus tahun dipakai, sampai sekarang masih mandi. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan meninggalkan gereja Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan lagi. Karena apa? Tertuduh. Di sini tertuduh, tapi otak berjalan, piye caranya buat pembenaran. Banyak terjadi. Berapa waktu lalu saya melayani orang-orang yang demikian. Apa Tuhan masih menerima aku ya Pak? Dia berani ngomong hati ke hati ke saya karena saya gak ada hubungan dengan dia. Gak kenal sebelumnya. Tuhan pasti mengampuni. Tapi dosaku udah terlalu banyak, aku terlalu jauh meninggalkan Tuhan, udah gak pernah ibadah lama sekali, bahkan tahunan. Kalau kamu sungguh-sungguh kembali, Tuhan terima kamu. Tapi tetap hatiku takut Pak. Nah ini loh. Tapi dia dapat temannya gimana ngomongnya? Cari, golek, wedus, ireng. Gara-gara si A, gara-gara si B, aku begini. Terus terang dia cerita, gara-gara apa? Maaf, pacarnya. Akhirnya gara-gara dia lari dengan orang lain, aku ditinggalkan sekarang. Loh, kok ngono? Ternyata ya, dia ngikutin apa yang menjadi bujuk rayu iblis. Hati-hati, engkau sudah dimerdekakan, jangan lagi mau mengenakan kuk perhambaan. Jangan mau jadi budak lagi. Amin. Siapa yang telah dimerdekakan Tuhan, angkat tangannya. Woi, puji Tuhan. Yang belum nanti datang sama Tuhan. Tuhan bebaskan aku mau Tuhan. Aku mau dibebaskan. Jadi orang merdeka ki enak. Ya, jadi orang merdeka itu mau ngomong-ngomong ki gak ada rasa tertuduh, merasa bersalah gitu loh. Ya, kalau kita belum bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, ada tanda tanya besar. Bukan Tuhan tidak mau memerdekakan, firman Tuhan jelas mengatakan Dia mau memerdekakan engkau. Tapi pertanyaannya, maukah kita dimerdekakan? Maukah kita dibebaskan? Berapa waktu yang lalu saya nonton video pendek itu loh. Ya, saya di YouTube lihat ada video, ada binatang yang terjerat rantai. Saya nggak tahu binatangnya apa itu, pokoknya binatang buas. Terjerat rantai. Wah, ada orang lihat kasihan. Anjing atau serigala, mirip serigala sih. Akhirnya apa? Dengan susah payah orang yang mau nolongin ini, ya, berusaha nolong dia, bahkan digigit. Sudah korbannya banyak. Itu binatang ketakutan sekali, tapi dia terikat. Sampai akhirnya apa? Pakai penutup dulu. Tutup kepalanya, dia nggak bisa lihat, akhirnya bisa dipegang, dilepaskan. Apa terjadi? Setelah dilepaskan, melayu bebas. Enak kan? Tetapi kenapa nggak mau ditolong? Itulah kita seringkali. Tuhan mau nolong kita. Ketika didatangi Tuhan, Tuhan kirim orang, temannya, ya mungkin siapanya datang menjumpai, menjauh, menghindari. Kenapa? Karena ada bayang-bayang si jahat yang ingin mencengkeram terus. Mari jadi orang-orang yang merdeka. Yesus sudah memerdekakan kita. Merdeka dari apa? Dari ketakutan. Merdeka dari kekhawatiran. Merdeka terhadap masa depan. Loh, kok bisa? Banyak orang terbelenggu oleh masa lalu sehingga tidak bisa menatap masa depan. Ingat, kita tidak hidup di masa lalu. Sejahat apapun masa lalu seseorang, kalau dia sudah bertobat, Tuhan gak ingat-ingat. Orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, salah seorangnya berkata, Tuhan, ingatlah akan aku saat Kau datang dalam kemuliaan. Padahal dia penjahat, hukum dunia memutuskan tidak ada pengampunan dan harus dieksekusi mati. Yaitu waktu itu hukumnya disalib. Jadi orang yang disalib itu artinya orang yang dihukum mati. Dan tidak ada lagi pembebasan.
Makanya ketika Yesus disalibkan dengan dua orang itu, setelah itu ada badai segala macam. Ketika mau meninggalkan tempat itu, prajurit itu memastikan jangan sampai ada yang lolos. Makanya tulang sendinya dipukul pakai palu. Tak, tak. Kecuali Yesus. Karena Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa tulangnya terlindungi. Enggak, Yesus gak dipukul. Padahal yang kanan kiri itu semuanya lututnya digebuk pakai palu besi itu. Tuak sampai pecah. Tujuannya apa? Gak bisa lari. Andaikan ada membebaskan, ya udah iso. Kemana-mana gitu loh. Tapi Yesus ditombak. Nah, ini yang membedakan. Itu kan penggenapan nubuatan. Dosanya gede. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dosanya apa? Apakah Yesus gak tahu? Apakah Tuhan gak tahu dosanya gede? Sampai pemerintah gak bisa mengampuni. Ini gede banget dosanya. Tuhan tahu. Tapi Tuhan gak mau berurusan dengan masa lalu. Masih ingat anak bungsu yang pergi meninggalkan rumahnya? Saat kembali, dia berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan Bapa. Aku gak layak disebutkan anak Bapa. Jadikan aku menjadi salah satu orang upahan Bapa saja. Bapak bilang apa? Yo, tuh sama kayak enggak. Dia bilang ke hamba yang lain, gak digagas omongan aneh. Kowe ngerasa ngomong neko-neko nak. Ambil baju, ambil sepatu, ambil cincin, sembelih lembu. Ini dosanya kayak banget loh. Bapak enggak mau lihat masa lalu. Oke, kamu udah dosa. Udah dia enggak bahas. Itulah kasih Tuhan. Saat kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Dan Tuhan memerdekakan hidup kita. Amin. Karena itu mari bebas dari masa lalu. Ketika kamu bertobat sungguh-sungguh. Tuhan mau pulihkan dan merdekakan hidupmu. Ya, kalau Yesus memerdekakan, firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Untuk kamu tahu bisa merdeka, engkau mesti ada dalam firman-Nya, dalam Yesus. Karena ketika engkau tinggal dalam aku di dalam engkau, dikatakan apa? Kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Ayo baca firman Tuhan supaya engkau tahu kebenaran yang dari Tuhan. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Karena apa? Dengan kita tahu kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu, maka kita jadi orang-orang yang merdeka. Amin. Ya, sekali lagi perbedaan perjanjian lama dan baru. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia dalam Kristus. Kalau dalam perjanjian lama memang baik juga ajarannya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, jangan itu. Banyak sekali. Perjanjian baru tidak menentang itu. Ya, di perjanjian baru bagaimana? Lebih ke sini. Melakukan firman perjanjian lama harus saklek, harus seperti ini. Tepat seperti itu. Dan akhirnya orang melakukannya dengan banyak yang dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan-jangan, dan jangan-jangan. Tapi di perjanjian baru tetap lakukan apa diperintahkan. Tapi bukan dihantui oleh hal-hal yang menakutkan. Kok piye. Tapi dasari hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perjanjian baru kita melakukan sesuatu. Dan kita membayangkan kalau meleset hukuman, lama ya, yang lama gitu. Di perjanjian baru, enggak demikian lagi. Hukum kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah. Jadi andaikan kita buat salah pun ketika engkau bertobat diampuni Tuhan. Enggak perlu lagi bawa domba ke bait Allah. Karena kurban Yesus cukup sekali untuk seterusnya. Amin. Yesus enggak perlu datang lagi kan? Cukup dulu. Dia enggak akan perlu datang lagi, disalibkan lagi, enggak perlu. Itulah beruntungnya kita di perjanjian baru. Perjanjian lama setahun sekali paling tidak mesti bawa domba Paskah ke bait Allah. Kita sudah merdeka. Ayo, jadikanlah engkau pribadi-pribadi yang benar-benar merdeka. Ya, bukan kepura-puraan merdeka. Kita yang merdeka ini enggak merdeka. Ayo, bebaskan rohmu. Nah, tadi lagunya ya. Di hadapan Tuhan terbuka supaya Tuhan memulihkan dan membaharui hidup kita. Tundukkan kepala sama-sama kita berdoa.